Pemirsa, seorang oknum anggota Dishub yang berstatus honorer memecahkan kaca mobil angkot di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi tersebut dilakukan lantaran kendaraan oknum Dishub tersebut tersenggol oleh angkot. Aksi arogan oknum anggota Dishub berstatus honorer dengan memecahkan kaca mikrolet 02 jurusan Pulau Gadung Kampung Melayu terjadi karena kendaraan oknum Dishub tersenggol angkot. Menurut oknum anggota Dishub, sopir angkot menerobos lampu merah sehingga menyenggol kendaraan miliknya. Sementara menurut sopir angkot yang bernama Matsani, ia mengatakan sebaliknya bahwa kendaraan melaju saat lampu hijau. Pertikaian antara oknum Dishub dan sopir angkot ini akhirnya diselesaikan secara damai di Polsek Pulau Gadung. Ini sebenarnya lampu apa? Lampu udah hijau, mau hijau, Dishub masuk begitu. Jadi sangkanya lampu merah, akhirnya pepet udah jatuh motornya samping. Sebenarnya nggak nabrak saya, nggak apa-apa. Terus teman-teman pada mau datang ngeroyok semua, pecahin kaca, udah begitu. Jadi saya sok kaget, jadi diem aja. Jadi saya udah lampu hijau, dia robos, sudah jelas robos, akhirnya saya kesenggol. Saya refleks, saya sempat refleks, itu aja. Pemirsa, setelah sempat dinyatakan hilang di kediamannya di Bekasi, warga negara asing asal Taiwan ditemukan tewas di Subang, Jawa Barat. Bos roti tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Kepolisian Polda Metro Jaya menggelar olah TKP dugaan pembunuhan di perumahan elit di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Pasca ditemukannya jasad pria warga negara asing di wilayah Subang. Dari penyelidikan, polisi menduga korban dianiaya hingga tewas di dalam rumah menggunakan benda tumpul sebelum jasadnya dibuang. Pelaku diduga berjumlah lebih dari satu orang, juga mengambil barang berharga serta kendaraan mewah milik korban. Kuat dugaannya bahwa yang bersangkutan merupakan korban kejahatan atau korban pembunuhan. Apa saja yang ditemukan di TKP, ada beberapa ceceran darah, kemudian ada beberapa tas milik korban yang acak-acakan diduga itu adalah dilakukan oleh pelaku. Kemudian kelihatannya pelaku punya waktu yang cukup banyak sehingga sempat melakukan pembersihan terhadap lantai dan itu terlihat. Korban adalah pengusaha roti asal Taiwan. Sebelumnya sempat dikabarkan hilang 22 Juli lalu dari kediamannya di Bekasi, Jawa Barat. Namun naas, korban ditemukan tidak bernyawa di Sungai Tarung Timur, Subang pada hari Minggu kemarin dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Bahkan, korban sempat dimakamkan di area pemakaman di Kecamatan Bintong, Subang karena tidak diketahui identitasnya. Sepekan penyelidikan, identitas korban terungkap. Makam korban pun dibongkar untuk dibawa ke RSUD Cengkareng dan dikremasi. Kepolisian hingga kini masih mendalami kasus pembunuhan warga negara Taiwan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah menjadi korban begal di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal yang terjadi di depan rumah korban ini terekam CCTV. Bocah berusia 12 tahun menjadi korban begal saat mengendari sepeda motor di kawasan perumahannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dari rekaman kamera pengawas milik salah satu warga, pelaku yang berjumlah 2 orang sudah membuntuti korban dari belakang. Saat kondisi sepi, kedua pelaku langsung memepet korban. Salah satu pelaku pun turun untuk mengambil paksa sepeda motor dan menganiaya korban. Korban sempat berteriak minta tolong saat sepeda motor dibawa kabur pelaku. Aksi begal ini terbilang nekat, pasalnya terjadi tepat di depan rumah korban di perumahan Talang Kelapa. Polisi yang mendatangi lokasi memintai keterangan saksi serta melihat rekaman kamera pengawas. Ya, tolong katanya. Jadi cepat kan aku dari dalam tuh buka ini langsung. Jadi aku jengokin ke sana. Motor itulah sampai ke sudut deket TK kan. Pelakunya itu pura-pura kenal dengan anak aku kan, mepet di motornya, terus
Caca nanya nama dia kan, nama anak aku itu. Terus langsung dia cekek anak aku cak itu kan, langsung didorongnya cak itu. Kini, polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku memburu kedua pelaku begal tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Jasad bocah laki-laki berusia 6 tahun yang tenggelam ditemukan setelah pencarian selama sepekan. Jasad ditemukan di sungai berjarak 30 km dari lokasi tenggelam. Jasad Arjuna Sakila Alyuda, bocah berusia 6 tahun yang tenggelam di Sungai Bahilang, Pematang Siantar, Sumatera Utara, akhirnya ditemukan setelah 7 hari pencarian oleh tim SAR. Korban ditemukan warga di bawah jembatan Sungai Bahbolon, kawasan Simalungun, sekitar 30 km dari lokasi tenggelam. Awalnya ada yang mau bersihkan sampah itu kan, taunya ada punggung dia itulah. Punggung. Ya. Itu usia berapa kira-kira Bang? 6 tahun. 6 tahun ya, anak-anak ya? Ya. Jasad korban yang hanyut sejak seminggu lalu ditemukan dengan kondisi sudah tidak utuh dan langsung dievakuasi ke RSUD Jasamen, Saragi untuk keperluan otopsi. Korban dilaporkan hanyut terbawa arus sungai pada 26 Juli lalu saat sedang bermain bersama teman-temannya kala hujan. Diduga korban terpeleset dan jatuh ke gorong-gorong. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Pelaku kini diperiksa polisi atas dugaan membuat kegaduhan. Aksi pegiat dunia maya Edo Putra asal Palembang membuat warganet geram. Di tengah suasana Idul Adha, Edo justru membuat video prank bingkisan daging kurban yang justru berisi sampah. Usai melancarkan aksinya, Edo pun kembali mendatangi korban dan meminta maaf. Video. Kamu masih muda lang prank pulang tua. Minta maaf Bu, sebenarnya situ ada kamera kan Bu. Ada kawan-kawan di situ. Mohon maaf Bu ya. Iya, sama. Ya tapi aku kasih beneran Bu dulu. Terima kasih. Ya, untuk Ibu beli daging Bu ya. Ya, minta maaf Bu ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Enggak apa-apa videonya dimasuk ke di YouTube. Enggak apa-apa. Coba lampai ke tangan dulu Bu di kamera Bu. Terima kasih. Akibat ulahnya, Edo diperiksa intensif kepolisian Kota Palembang. Paman pelaku berharap Edo dapat dibebaskan. Paling-paling minta jalan solusinya yang terbaik kan, supaya dia bisa ya termasuk jadi pelajaran lah untuk dia kan ke depan. Ya, mungkin jangan solusinya dari pihak yang berwenang. Hingga saat ini Edo masih diperiksa Satreskrim Polresta Palembang. Edo pun terancam sangkaan pasal membuat kegaduhan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sebelumnya kasus prank bingkisan berisi sampah pernah menjerat YouTuber Ferdian Paleka dan teman-temannya. Sempat masuk daftar pencarian orang, Ferdian Paleka ditangkap polisi di Tol Tangerang Merak. Ferdian Paleka dan kedua rekannya membuat heboh karena video prank membagikan sembako berisi sampah ke waria dan bocah di Bandung, Jawa Barat pada awal Mei 2020. Ulah Ferdian diunggah ke akun YouTube miliknya dan menuai kecaman dari warganet. Tak terima dengan ulah Ferdian, korban yang dikerjai melapor ke polisi. Polisi lantas mencari keberadaan Ferdian dan rekannya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Namun Ferdian menghilang setelah kasusnya ramai. Sempat masuk daftar pencarian orang beberapa hari, Ferdian ditangkap di Tol Tangerang Merak saat sedang menuju Jakarta bersama seorang teman dan pamannya. Ferdian akhirnya ditahan di Polrestabes Bandung. Namun selang beberapa hari muncul video perundungan Ferdian oleh sejumlah tahanan lain. Hal ini membuat polisi memindahkan sel pemuda berusia 21 tahun itu. Kasus prank sembako sampai ini usai setelah korban mencabut laporan polisi. Ferdian dan kedua rekannya akhirnya dibebaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Jawa Timur mengetahui keberadaan mahasiswa yang menjadi pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak kampus terkait pengaduan para korban.
Polda Jawa Timur telah menyelidiki dan mengetahui posisi dari mahasiswa yang menjadi pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya. Polisi menghimbau pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik sudah mengetahui di mana posisi dan juga kita mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa memberikan keterangannya ya terhadap apa yang telah dilakukan dan bertanggungjawabkan. Sementara itu, Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur menerima 15 aduan terkait kasus pelecehan seksual fetis kain jarik berkedok riset oleh mahasiswanya. Namun belasan aduan dari korban yang melapor enggan membuka identitasnya. Kini pihak kampus dan kepolisian telah berkoordinasi terkait aduan para korban. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset ini menjadi sorotan setelah video seorang yang dibungkus kain jarik viral di media sosial. Korban mengaku diminta membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat. Kemudian video pembungkusan dikirim ke terduga pelaku. Para korban juga mengaku mendapat ancaman dari terduga pelaku. Diduga terduga pelaku melakukan hal ini untuk mencapai kepuasan seksual. Dari Jawa Timur, Yuda Prawira, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.